Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ripa Aldi, NPM 1210200645 dari kelas 2I Pemasaran. Kali ini saya akan membawakan materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Langsung saja kita ke pembahasannya. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Yang pertama ada tingkat kinerja. Tingkat kinerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini mempengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakter individu. Selanjutnya ada garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin tahun 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atau fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Menurut Richard, pada tahun 2001, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencangkup tindakan-tindakan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Selanjutnya, kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama ada konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan Prawiro Santono tahun 1999 berasal dari kata kinerja. Yang pertama melakukan, menjalankan, melaksanakan, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu ngajar. Yang ketiga menjalankan, karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Selanjutnya, melakukan suatu kegiatan dalam permainan, memainkan pertunjukan musik. Yang terakhir, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seorang atau mesin. Selanjutnya, kinerja karyawan dalam kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Selanjutnya, unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh. Yang ketiga, terhadap prestasi kerja pegawai. Yang keempat, pencapaian tujuan organisasi. Yang kelima, periode waktu tertentu. Yang keenam, tidak melanggar hukum. Yang terakhir, sesuai dengan moral dan etika.
pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan. Yang pertama, strategi organisasi. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, operasional. Yang keempat, SDM. Dan yang terakhir, keuangan. Kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode. Yang keempat, penilaian dengan penjelasan minimal. Yang kelima, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang keenam, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang ketujuh, terhubung objektif dengan kebijakan insentif. Yang ketujuh, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang terakhir, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Sekian materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.